warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufikul Hakim dengan NIM 2310605137 dari Prodi PGMI. Di sini saya ingin membuat video Qiraatul Kutub guna memenuhi tugas UAS yang diampuh oleh Bapak Syafur. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Qiraatul Kutub, tentang Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub yaitu adalah belajar kitab. Nah, di sini saya ingin membacakan tentang akhlak pelajar terhadap pelajarannya dan hal-hal lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamidu ma'as-sayhi war-rafaqati. Akhlak pelajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus ia pegang ketika bersama-sama dengan syekh, ulama dan teman-temannya. Wa fihi salasata asara nau'an minal adabi. Ada 13 etika, yaitu al-awalu ayyabda'a bifardi ainihi fayuhassilu awalan arba'ata ulumi. Yang pertama itu murid hendaknya belajar hal-hal yang hukumnya fardu ain terlebih dahulu. Pertama yang harus dipelajari adalah 4 macam pengetahuan. Yang pertama, ilmu dzatil aliyah wa yakfihi ayyaqtaqida annaha. Pengetahuan tentang zat Allah cukup dengan meyakini akan eksistensinya yang qadim. Baqiyatu munazzahatu anil naqaisi. Kekal suci dari kekurangan dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mutasifatu bisifatil kamalah. Yang kedua, wa ilmas sifati wa yakfihi ayat taqida azzatal aliyah. Yang kedua, pengetahuan tentang sifat Allah cukup dengan meyakini bahwa zat Allah yang luhur bersifat qudrah, maha kuasa. Bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basara wal kalami wa imdad barohinaha minal kitabi was sunati fahuwa kamal ilmi. Tadi ada bil qudrah, yaitu qudrah maha kuasa. Seterusnya iradah maha berkehendak, wal ilma maha mengetahui, wal hayati hayat, was sam'i as-sama maha mendengar, wal basori basor maha melihat, dan awal kalami berbicara. Lebih sempurnanya lagi bila ditambah dengan mengetahui dalil-dalilnya dari Allah dan hadis. Yang ketiga, as-salisu ilma fihi bihi wa yakfihi ma yutqinu bihi ta'atahu min toharoh. Pengetahuan tentang hukum-hukum Islam fikih cukup dengan mengetahui hal-hal yang dapat memperkokoh ketaatan kepada Allah seperti bersuci, wassolati wasyami wa in kana lahu malun ta'allama ma yahibbu alaihi fihi wa la yuqdimu ala amri hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi ilmu. Salat dan puasa, bila murid memiliki harta benda, dia harus belajar tentang kewajiban yang harus ditunaikan terkait harta bendanya. Tidak boleh melakukan sesuatu hingga tahu hukumnya. Arba'ah yang keempat,
ilmu akhwali wal maqamati wal mukhadi'in nufusi wa makaidiha wa ma yajri majra dzalika. Pengetahuan tentang macam-macam keadaan menata hati dan tingkatan. Al-ahwal wal maqamah sebagaimana dalam ilmu tasawuf, serta macam-macam tipu daya dan rekayasa nafsu. Berikut hal-hal lain yang berkaitan. Zalika kullahu Imamul Ghazali fi bidayati hidayah wa sayyidu Abdullahi Nutahirin fi Sulamut Taufiq wa rahmahumullah ta'ala. Yang berkaitan, semua ini dapat dijumpai di kitab Hidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali dan kitab Sulamut Taufiq karangan Sayyid Abdullah bin Tahir, semoga Allah meridhai mereka berdua. Yang kedua dari hal-hal 13 etika, wasani ayyud ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil azizil fayutkinuhu itqanan jayyida. Yang kedua, pada tahap berikutnya murid hendaknya mempelajari Al-Quran guna memperkuat ilmu-ilmu fardu ain yang telah dia pelajari. Wa yastahida fi fahmi tafsirihi wa sa'iri ulumin fa innahu aslul ulumi wa ummaha wa ahammuha, thumma yahfadhu min kulli fanni muhtasarun jam yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadithi. Dalam memahami tafsir dan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sebab Al-Quran adalah sumber induk dan ilmu paling penting dari semua ilmu lainnya. Kemudian menghafal ringkasan pokok-pokoknya, pembahasan dari setiap disiplin ilmu lainnya yang mencakup hadis, ilmu hadis, usul fikih, usul din, wa ulumihi wa usulaini wa nahwi wa sorfi, wa la yasbulahu dzalika kulluhu an dirasatil qur'ani wa ta'ahudihi wa mulazamatihi wirdan minhu kulla yaumin. Tadi ada ilmu hadis, terus usul fikih, usuluddin atau teologi, ilmu akidah, nahwu dan shorof. Namun jangan sampai dengan mengkaji ilmu-ilmu yang disebut belakangan ini malah melupakan mempelajari atau merawat hafalan dan membaca wirid dari Al-Quran setiap hari. Wal yahzar min nisyanin ba'da hifdihi faqad warada fiha ahaditsu dulu anhu. Hati-hati jangan sampai melupakan Al-Quran setelah menghafalnya, sebab ada banyak hadis Rasul. Selanjutnya, wa yastagila bisarfi tilkal mahfudoti alal masyayikh wal yahjar minal i'timadi fi dzalika alal kutubi ibtidaan, bal ya'tamidu fi kulli fannin manhu ahsanu ta'liman. Murid hendaknya menyibukkan diri dengan mencari penjelasan dari hafalan pokok-pokoknya pembahasan disiplin ilmu di atas kepada para guru. Jangan hanya berpegang pada kitab saja pada masa permulaan belajar, tetapi dalam setiap disiplin ilmu murid hendaknya berpegang pada guru yang dianggap paling baik mengajarnya, paling mumpuni dan tahu tentang isi kitab dibacanya. Lahu wa aktsaru tahqiqan fihi wa yura'iya fil masaih dinal wa ilmi wal
wasafata wal roha. Murid hendaknya juga mencari guru yang agamis, yang bagus tingkah lakunya, yang penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Wal ya'khuz minnal fiqhi wa sarfi ma yumkinuhu wa yutiku haluhu min ghairi iksari mumilla wala taksirin muhilli bijudatit tahsiri. Dalam proses menghafal dan mencari keterangan, murid menyesuaikan dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Jangan terlalu banyak mengambil hafalan atau keterangan agar tidak bosan, dan jangan terlalu sedikit sehingga mengurangi kualitas pencapaian belajarnya. As-salisu yang ketiga itu ada ayyahdaru fil ibtida'i amrihi minal. Selanjutnya akan pembahasan tentang nahwu shorof. Fi adabil muta'alim itu merupakan sifat isim. Yang kedua itu fi durusihi itu kalimat isim juga sama. Yang ketiga itu wa ma ya'tamiduhu ma'a itu kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang keempat as-sahih wa rafa ada isim maf'ul. Yang terakhir ada yang ini warrofai koti ada maf'ul bih. Mungkin sekian dari saya pembelajaran hari ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.